Oke, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah hadir. Semoga kita bisa mengikuti kegiatan hari ini dengan lancar. Oke, sebelumnya saya habisin dulu ya. Gio, ada Gio, Raihan, Husni, Rapi, Jenal, Fikri, oke, sebelum materi, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Sebelum ke materi, untuk kemarin itu materi praktek itu sampai di pemeriksaan katup. Ya, pemeriksaan katup. Di situ alat yang digunakan apa saja untuk pemeriksaan katup? Alat untuk pemeriksaan katup apa saja? Masih ingat? Yang pertama kunci C12. Kemudian kunci 18 perlu nggak? Perlu untuk memutar? Bukan. Itu yang di bawah itu yang derajatnya. Puli. Terus lagi ada alat ukur yang memang seperti pisau, itu apa? Seperti pisau lipat itu. Ular. Kunci berapa? Yang untuk mengendorkan mur pengunci. 12 apa? Ring atau pas? Ring. Berarti ada satu lagi. Lobeng nggak? Lobeng. Berarti kunci 19 kan sebagian katup itu diperiksa di top 1 dan sebagian lagi di top 4. Jadi 4 katup di top 1, 4 katup di top 4. Berarti harus ada kunci yang bisa memutarkan poros engkol. Kunci 19, obeng min, terus kunci T, kunci ring 12, puler. Oke. Berapa kemarin ukuran in sama ek? In 20 dan ek 30. Oke. Sip. Itu hanya mengulang kembali supaya tidak lupa ya. Gimana, semua sehat? Siap mengikuti praktek hari ini? Oke. Tapi nanti ada beberapa pembahasan dulu, penjelasan tentang materi baterai. Ada yang tahu baterai? Ada yang tahu baterai? Aki? Biasanya kita menyebutnya aki ya di sini. Baterai? Mungkin kalian juga sudah menggunakan, tapi secara rinci mungkin tidak paham apa itu baterai. Kanggo naon cenah baterai teh atuh? Yang kalian tahu saja, buat apa? Starter. Contoh kecil di motor saja ya. Untuk starter, lampu, terus klakson, pengapian, starter, lampu, terus naon deh? Pengapian. Berarti ini ada starter sistem starter, sistem lampu, sistem pengapian. Terus itu di motor. Kalau di mobil AC, tak audio tambahan. Berarti kalau di mobil, karena kita mengenai kendaraan roda 4, berarti ada tambahan audio. Kalau di motor ada audio tidak? Kalau tidak ada baterai, mobil bisa menyala tidak? Alasannya apa? Oke, kenapa? Bisa menyala tidak? Kalau didorong dulu? Bisa. Kalau didorong, bisa. Karena mesin akan menyala apabila ada 3 unsur, yaitu udara, bahan bakar, dan panas. Nah, menciptakan panas itu perlu adanya baterai. Ya. Tetapi karena memang kalau misalkan kita dorong, misalkan baterainya tidak ada, mobilnya kita dorong, itu akan timbul gerak awal dan pengisian pasti hidup tuh, pasti adanya. Cuma kalau misalnya secara langsung itu tidak akan menyala, karena perlu adanya komponen yang membuat gerak awal, yaitu starter.
Kalau di 4 langkah itu apa? 4 tak. Langkah pertama, hisab. Hisab. Kedua, usaha buang. Nah, starter ini baru adanya baterai. Jadi bagaimana supaya gerak hisab ini tercipta, yaitu menggunakan starter. Ya, memang dengan didorong pun bisa, tapi kalau misalkan mobilnya matic itu bagaimana? Apakah bisa didorong? Konon katanya matic itu rusak kalau misalkan proses penyalaannya itu didorong terlebih dahulu. Bahkan ketika diderek itu pun bisa merusak sistemnya. Nah, berarti ini karena ini komponen yang sangat memerlukan energi dari baterai, struktur dari baterai yang besar, berarti baterainya harus dalam keadaan baik. Oke. Kalian harus tahu membedakan baterai yang baik, yang jelek, terus yang satu lagi yang harus dicas, ya. Jangan sampai kalian mengatakan bahwa baterai itu baik karena kalian melihat dari permukaannya, ya. Tetap saja seorang mekanik itu harus melakukan pemeriksaan di dalam perawatannya. Tidak boleh mengidentifikasi baterai itu melihat dari secara visual, ya. Dari permukaannya bentuknya bagus, dusnya masih ada, tidak ada karat apapun gitu. Karena untuk masalah voltasenya tidak bisa dilihat oleh mata, harus dilakukan pemeriksaan. Oke. Saya perjelas dulu untuk materinya. Terlihat nggak? Baterai ialah alat elektrokimia yang dibuat untuk mensuplai listrik ke sistem starter mesin, sistem pengapian, lampu-lampu, dan komponen listrik lainnya. Yang mana cairan tersebut disebut elektrolit. Elektrolit adalah 70% asam sulfat, suar, dan air. Berarti sifatnya asam. Matakan supaya timbul korosi atau misalkan seperti pluk di setiap kutubnya, ya. Itu berarti karena ada sejenis apa ya? Mungkin hawa-hawa asam gitu. Nah, kalaupun kita buka si tutupnya itu tidak akan terlihat strumnya berapa karena bentuknya kimia. Kita khususnya membahas baterai cair ya. Beda lagi dengan batu baterai yang digunakan bukan seperti itu kan. Sementara yang kita bahas jenis baterai yang cair dalam. Nah, kenapa asam? Karena memang 70% asam sulfat. Berarti 30% kalah ya dengan 70%. Lebih banyak ini kan? Berarti sifatnya asam. Nah, ini elektrolit ini terdiri dari 70% asam sulfat dan 30% air. Oke, itu cairannya. Baterai memiliki 2 buah kutub positif dan negatif. Biasanya positif itu disimbolkan dengan plus dan negatif itu min. Dengan warna, kalau yang positif warna merah dan negatif hitam. Itu kalau di otomotif merah itu biasanya kategori positif. Kalau misalkan hitam itu negatif. Beda lagi dengan arus yang PLN, beda. Karena hitam ini dia adalah positif. Kalau kalian misalkan suatu saat kerja di bagian instalasi, di sini kabel hitam itu bukan negatif, ya. Di sini, tapi adalah positif. Makanya harus tahu, harus bisa membedakan antara rangkaian di otomotif dan rangkaian di PLN. Beda ya. Nah, ini prosedurnya itu. Kalian harus tahu, harus paham simbol positif ini dan warna positif ini. Kalau di kendaraan ya, umumnya warnanya seperti ini. Oke. Biasa kita menyebutnya kutub atau terminal. Baterai ini memiliki jumlah sel sebanyak 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setiap sel kurang lebih memiliki 2 pol. 2 dikali 6 berarti sama dengan 12. Berarti 12 pol ini biasanya standar digunakan oleh setiap kendaraan. Yang berbeda adalah ampere atau kekuatannya. Dari baterai motor pun juga sama, 12 volt, tapi yang membedakannya adalah ampere. Oke, sekali lagi. Baterai memiliki 2 buah kutub positif dan negatif dan memiliki 6 buah sel. Setiap selnya kurang lebih memiliki 2 volt. Sejauh ini ada yang tanyakan? Baterai ini abadi tidak?
Tidak. Berarti ada pengurangan. Karena memang sudah dipakai. Apalagi kalau misalkan ada kendala dengan kendaraan tersebut, biasanya kan si supir itu terus nge-start sampai. Nah, kebanyakan strum itu terpakai untuk ini. Ya, makanya kabel tegangan tingginya besar ketika ke terminal atau ke kutub positif dan negatif. Jadi otomatis ini akan berkurang. Itu kalau memang kendaraannya memang rusak. Tapi kalau bagus tidak apa-apa, karena memang ketika sudah menyala sebuah engine itu akan mengisi kembali terhadap baterai. Karena sudah menyala, ini hanya numpang lewat saja. Ya, lampu, pengapian dan audio itu langsung dari sini. Ya, kecuali memang mesin dimatikan di engine. Engine dimatikan, pasti totalitas semua lampu itu dari baterai. Makanya kalau misalkan kalian mutar audio, tolonglah sedikit dinyalakan itu mesin, karena takut ada pengurangan. Kalau memang baterainya masih bagus ya aman. Tapi kan kita tidak tahu kondisinya bagaimana. Ya, mungkinkah kendaraan tersebut sebelumnya dipakai terlalu banyak starter atau ada kebocoran atau bagaimana, gitu kan? Jadi bisa berkurang. Jadi tetap hati-hati itu harus ada. Ya. Karena memang menghidupkan kendaraan itu awalnya menggunakan baterai melalui starter. Ada pertanyaan? Ya? Maksimalnya pengalaman saja kalau misalkan ini kijang yang itu kan kijang itu kalau misalkan 3K itu 1300 cc. Itu kurang lebih 10 kali atau 15 kali starter lah maksimal. Itu sudah ada penurunan lagi baterainya. Jadi perlu dicas. Itu dalam kondisi baik, ya. Karena memang ini sangat besar sekali ketika awal menghidupkan ini. Apalagi yang mobilnya sampai 2000 cc, sampai 2000 ke atas, ya mungkin untuk menggerakkan 4 piston yang konon total semuanya sampai 2000, kebayang nggak beratnya bagaimana? Ya. Kalian sendiri kan ketika memutar poros engkol itu lumayan berat itu. Hah? Itu? Apalagi start. Cuma beda lagi untuk motor ya. Motor itu karena memiliki satu piston jadi sangat ringan sekali. Ada lagi pertanyaan? Lanjut. Nah ini. Setiap selnya terdiri dari plat positif dan negatif. Dari negatif ke positif lagi. Terus sampai ke sini. Sekali lagi, dari tiap sel itu terangkai secara seri. Sel itu gini, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Seri, rangkaian seri. Kalau komponennya ada apa saja? Ini terminal, yang satunya ini bracket. Kalau upper lower menurut kalian ini untuk mengecek apa? Di sini? Kan, memang elektrolit tapi yang dicek. Nah, jadi ini untuk mengecek permukaan. Kalau untuk mengecek elektrolit menggunakan alat? Nah, itu kan pelajaran kelas 1 hidrometer, masa kalian lupa? Iya kan? Kelas 1 alat kan? Iya. Sekali lagi, bracket bisa disebut juga adaptor penghubung itu, tapi kita menggunakan bracket ventilasi, tutup yang mempunyai ventilasi di sini. Ada lubang kecil. Kenapa harus mempunyai lubang? Mungkin ada yang tahu kenapa ini tutupnya mempunyai ventilasi kecil. Karena memang di dalamnya ada gas ketika nanti proses pengisian, ya. Kan ketika mesin menyala tuh mengisi ke sini. Jadi ketika kalian memeriksa, tolong gunakan APD. Tahu APD? Apa itu APD? Nah, minimal sarung tangan. Nah, baterai kering yang memang elektrolitnya terpisah. Pernah nggak membeli baterai kering? Pernah nggak? Aki motor. Pas membeli itu saya pernah jenis aki apa ya? Yuasa kalau nggak salah. Dia ada botol-botol putih terpisah. Kemudian tutupnya dibuka, diisikan dulu, baru dirapatkan, itu baru bisa digunakan. Tapi ada memang yang sudah terisi, gitu. Elektro. Jadi baterai kering bebas perawat. Nah, keuntungannya itu tidak memeriksa permukaan, terus lagi tidak memeriksa berat jenis. Ya, kalau potase tetap ada perawatan baterai. Ya, karena yang akan kita
praktekkan sekarang bukan baterai kering, tapi baterai basah. Bukan maintenance free ya. Tetap ini harus diperiksa basah itu, karena ini bukan baterai kering. Nah, terlihat ini. Yang mana perawatannya, pertama membersihkan terminal atau kutub positif dan negatif. Terus lagi mengukur tegangan baterai, memeriksa jumlah berat jenis, dan terakhir melakukan pengisian. Tapi melakukan pengisian tidak di sini, kita lakukan di bengkel nanti. Melepas baterai dan bersihkan baterai. Sebelum melepas baterai, matikan semua beban listrik terlebih dahulu melalui switch atau kontak masing-masing. Oke, sedikit contoh. Tapi ini dari kendaraan mula ya. Oke, nanti ketika kalian praktek, tolong perhatikan. Sebelum praktek, gunakan APD terlebih dahulu. Minimal baju praktek, terus sarung tangan. Karena memang ini untuk kimia ya. Sarung tangan harus terbuat dari karet. Oke. Nah, untuk pemeriksaan berat jenis, dulu di kelas 1 itu sudah dibahas tentang penggunaan alat ukur. Di sini fungsinya mengukur berat jenis elektrolit. Nantinya setiap sel kalian periksa permukaan elektrolit itu di garis berapa. Nanti simpulkan bagaimana kondisi baterai ini ya. Hati-hati jangan sampai elektrolit itu keluar. Periksa apakah baterai ini layak pakai atau tidak gitu ya. Tapi tidak individu, kalian ditugaskan untuk dibagi beberapa kelompok, minimal 3 kelompok lah. Tapi kalian itu tidak boleh memilih kelompok semua kalian ya. Kalian harus bisa berdiskusi dengan teman kalian yang memang tidak membeda-bedakan antara ras dan yang lainnya ya. Siapa saja kalian bisa berdiskusi lah, bisa kerjasama. Karena itu tidak boleh ya, kalian harus bisa menerima siapapun. Oke, bisa? Nah, nanti dibagi kelompok 3 kelompok, si kursinya tolong dibuat berhadapan-hadapan sana. Dengan praktek gunakan APD lengkap, minimal sarung tangan dan wear pack. Hati-hati terhadap cipratan elektrolit ya. Nah, bisa. Nanti diusahakan semuanya mencoba meriksa ya. Tolong temannya yang tidak bisa dibantu, yang tidak paham, kalian bantu. Hati-hati terhadap elektrolit. Kalau memang nanti terkena ke tangan, segera dicuci ya, keluar. Fisik apakah ada gelembung atau tidak. Nanti di akhir apakah memang baterai ini layak pakai atau tidak. Nanti kelompok terakhir kelompok 1, 2, 3 nanti bisa berkolaborasi untuk menyimpulkan ya. Terkait mungkin baterai ini bagaimana, baterai ini bagaimana. Karena nanti biasanya suka berbeda keterangan dengan hidrometer dengan apometer. Dipengaruhi oleh kualitas elektrolit. Kalau elektrolitnya yang benar-benar bagus, itu biasanya sama hasilnya dengan apometer, kondisinya baik. Tapi kalau misalkan elektrolitnya yang KW, itu akan berbeda. Dicoba dulu, ditambah. Kalau memang dia masih tidak bertambah kondisinya, berarti perlu dikuras dulu baru dicas ya. Ada yang mau diskusikan dengan kelompok lain tentang apakah berbeda atau tidak baterai A dengan baterai B? Oke, sepertinya situasinya sudah mulai lelah. Sebelum dilanjutkan ke kelompok yang lain, kita bagaimana kalau misalkan lihat video dulu tentang perkembangan baterai sejauh ini. Ya, bisa? Gak apa-apa? S breaking. Di awal kan baterai itu kegunaannya untuk starter seperti ini ya. Nah, kita coba lihat, mudahan videonya lancar. Sejauh mana sih teknologi baterai sekarang digunakan ya pada kendaraan? Oke. Kelompok 2, kelompok 1 dipersiapkan saja setelah video ini. Saya akan membahas tentang mekanisme dan kerja mobil listrik. Seperti apa detailnya? Simak video ini sampai selesai. Sebelum melanjutkan videonya, minta hanya 2 detik saja untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dan kamu akan mendapatkan update informasi soal otomotif hanya di Autoshifter. Mobil listrik dapat diartikan sebagai kendaraan yang sepenuhnya atau sebagian tenaganya digerakkan secara elektrikal, yang basis tenaganya bersumber pada baterai yang bisa diisi ulang.
Energi listrik yang dihasilkan oleh baterai mampu menggerakkan motor listrik sehingga kendaraan bisa berjalan. Inovasi kendaraan listrik sebenarnya sudah dikenal sejak akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Kalau dalam sejarahnya, mobil listrik pertama kali diproduksi sekitar tahun 1880 guys. Namun kalah saing dengan kendaraan yang menggunakan bahan bakar karena tergolong lebih murah dan lebih secara massal sehingga jauh lebih populer. Perkembangan teknologi ditambah dengan semangat memperbaiki polusi dan iklim membuat negara berlomba-lomba memproduksi kendaraan listrik belakangan ini. Hal ini ditandai dari tingginya kendaraan produksi untuk menjawab permintaan konsumen. Dipacu oleh Elon Musk dengan Tesla-nya, mobil listrik saat ini semakin populer. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan untuk elektrifikasi kendaraan. Salah satunya adalah edukasi terkait cara kerja dan tingkat keamanan mobil listrik itu sendiri. Di Indonesia, Perpres nomor 55 tahun 2019 menitik beratkan bukan hanya pada penguatan aspek produksi dan infrastruktur saja, namun mencakup edukasi terhadap masyarakat untuk memahami cara kerja mobil listrik dan aspek keamanannya. Oleh karena itu, penting untuk disimak mekanisme kerja mobil listrik sebagai tren kendaraan masa kini yang ramah lingkungan. Komponen dasar mobil listrik. Sebelum pembahasan cara kerjanya, kita bahas dulu komponen dasar mobil listrik yang tidak ada pada mobil konvensional. Pertama, motor listrik yang berguna sebagai pengganti mesin konvensional yaitu motor atau dinamo. Jadi engine kita digantikan oleh dinamo. Kedua, baterai. Fungsinya jelas sebagai pengganti bahan bakar minyak, yaitu sumber energi untuk menghasilkan energi listrik dan menggerakkan motor listrik. Sama seperti perangkat elektronik lainnya, baterai pada mobil listrik butuh untuk discharge ketika energi listriknya habis. Ketiga, inverter. Inverter ini berfungsi untuk mengubah arus keluaran dari baterai dan berubah arus DC atau direct current menjadi arus AC alias alternating current yang diperlukan oleh motor listrik. Jadi, inverter terletak di antara baterai dan motor listrik. Keempat, controller. Berfungsi sebagai pengatur kerja keseluruhan sistem pada mobil listrik. Pada sistem kendaraan listrik sederhana misalnya, controller ini berbentuk modul. Sedangkan pada kendaraan listrik yang lebih modern, controller dapat berupa komputer canggih yang dapat mengontrol segala aspek dari mobil listrik. Mekanisme dan cara kerja mobil listrik. Nah, sekarang bagaimana komponen-komponen elektronik tersebut bekerja menjadi sebuah mobil? Secara umum, cara kerja mobil listrik adalah seperti ini guys. Ketika pedal pada mobil ditekan, maka controller membaca input dan akan mengambil serta mengatur daya listrik dari baterai. Dengan pengaturan dari controller, daya listrik dari baterai diolah oleh inverter, kemudian mengirimkan sejumlah energi listrik ke motor listrik sesuai dengan kedalaman tekanan pada pedal yang dibaca oleh controller. Selanjutnya, motor listrik mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dengan rotasi. Putaran dari rotor pada motor akan memutar transmisi sehingga roda berputar, lalu mobil pun bergerak. Ada juga mobil listrik yang menggunakan in-wheel motor, yaitu motor listriknya berhubungan langsung dengan roda secara independen. Ada juga mekanisme regenerative charging, yaitu ketika rem ditekan atau mobil melambat, motor listrik secara otomatis berubah menjadi generator dan menghasilkan listrik, lalu disimpan kembali di baterai. Yes, prinsip kerja mobil listrik itu sesederhana itu guys. Tapi tunggu dulu, prinsip kerja tersebut hanya berlaku pada mobil listrik berjenis BEV, alias Battery Electric Vehicle. Lalu, memang ada berapa jenis mobil listrik ya? Oke, ini dia, jenis-jenis mobil listrik. Secara garis besar, sampai sekarang mobil listrik itu ada 4 jenis guys, yaitu Battery Electric Vehicle atau BEV, Hybrid Electric Vehicle atau HEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle alias PHEV, dan Full Cell Electric Vehicle atau FCEV. Battery Electric Vehicle atau BEV. Jenis mobil BEV bisa disebut juga All Electric Vehicle, disingkat AEV. Mobil listrik jenis ini adalah kendaraan yang beroperasi sepenuhnya dengan menggunakan listrik pada baterai. Jenis BEV tidak memiliki mesin bensin. Listrik sepenuhnya disimpan pada baterai park. Pengisian baterai dilakukan dengan menghubungkannya ke jaringan listrik eksternal tanpa campur tangan mesin bensin. Prinsip kerja dari mobil All Electric Vehicle atau BEV ini persis seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu mengandalkan motor listrik, baterai, controller, dan inverter. Mobil yang menjadi contoh dari jenis BEV adalah mobil-mobil Tesla, seperti Tesla Model 3, Tesla Model X. Selain Tesla, ada juga Hyundai Ioniq, Nissan Leaf, dan BMW i3. Hybrid Electric Vehicle atau HEV. Oke. Pada video barusan ternyata baterai itu memang total digunakan seluruhnya ya, tidak hanya untuk menghidupkan saja. Karena dinamo atau motornya itu tergantung dari kekuatan baterai tersebut. Oke, tadi hasilnya bagaimana kondisinya? Baik. Oke, berarti kelompok 3 hasilnya baik. Kelompok 3 jenisnya berapa? Tadi itu kan toleransinya 1250 sampai 1270. Di sana berapa? 1000? Ada perbedaan tidak? Ada perbedaan. Kalau dari cek voltase keadaan baik, tapi untuk berat jenisnya kurang kan? Kurang. Itu kemungkinan saja di kualitas elektrolitnya yang kurang baik ya. Tapi kan yang kita perlukan adalah voltase.
Kalau dia mampu starter ya bagus, ya. Oke, kelompok berapa sekarang siap? Kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan pemeriksaan meliputi pemeriksaan permukaan elektrolit, berat jenis, dan voltase. 1. Hasilnya adalah permukaan elektrolit berada pada garis upper level atau netral. Dengan demikian, jika permukaan pada garis tersebut dikatakan baik. 2. Pemeriksaan berat jenis baterai dari sel 1 sampai sel 6 adalah sel 1 1225, sel 2 1225, sel 3 1225, sel 4 1225, sel 5 1225, sel 6 1225. Kesimpulan di atas 1250 sampai 1270 dikatakan baik tapi perlu dicas. 3. Pemeriksaan voltase baterai menggunakan multitester, hasilnya adalah 12,40 volt. 5. Demikian presentasi kami berdasarkan pemeriksaan dari kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, kalau dilihat dari pengukuran voltmeter, baik 12 lebih. Terus kalau dari pengukuran hidrometer berat jenis harus dicas. Oke, permukaan bagaimana permukaan? Baik, tidak ada retak, gelembung, mengembu atau pecah ada nggak? Karat aman. Sip. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan pemeriksaan meliputi pemeriksaan elektrolit, berat jenis, dan voltase, hasilnya adalah permukaan elektrolit berada pada garis upper level. Dengan demikian, jika permukaan pada garis dikatakan baik. Pemeriksaan berat jenis elektrolit baterai dari sel 1 sampai 6 adalah sel 1 1250, sel 2 1250, sel 3 1270, sel 4 1280, sel 5 1250, sel 6 1240. Kesimpulan 1250 sampai 1270 dikatakan baik. Hasil dari pemeriksaan berat jenis elektrolit terdapat pada warna kuning dengan jumlah 1240 sampai 1270, maka baterai tersebut harus dicas. Pemeriksaan voltase baterai menggunakan multitester, hasilnya adalah 12,32 volt. Dari pemeriksaan tadi, maka kami simpulkan kondisi baterai dalam keadaan baik, tetapi harus dicas supaya lebih maksimal. Demikian dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 ada retak nggak? Retak tidak ada, pecah. Kalau itunya mengembungnya ada nggak? Nggak ada. Oke, tidak ada perceceran? Nggak ada. Untuk karatnya aman nggak, karat di terminal? Aman. Oke, berdasarkan hasil pemeriksaan berarti itu layak pakai, tapi untuk lebih maksimalnya harus dicas. Oke, sip. Terima kasih untuk laporannya dari ketiga kelompok. Itu adalah bagian dari perawatan baterai. Jadi ketika nanti kalian di tempat PKL ataupun bekerja sebagai mekanik, ketika kalian ditugaskan merawat baterai, yaitu pemeriksaannya. Periksa terminal, periksa kotak baterai, permukaan, berat jenis, dan voltase. Nah, saya kira tidak akan lupa kalau misalkan nanti di tempat PKL ataupun bekerja ketika kalian ditugaskan untuk merawat baterai, ya. Tapi hanya untuk baterai tipe basah. Kalau kering kan tidak ada pemeriksaan permukaan, nggak ada kan? Kalau terminal pasti kan adanya. Berat jenis ada nggak? Tidak ada. Kotak bisa lah, masih bisa. Oke. Ada yang tanyakan tidak mengenai pemeriksaan? Barusan ada kendala tidak? Oke, silakan baterainya disimpan di depan. Hati-hati. Tugas kelompoknya selesai dan saya minta catatannya nanti dicatat tiap orang hasilnya, ya. Kemudian dikumpulkan untuk saya nilai.